Ya, jadi kemarin itu kan sebetulnya waktu kampanye itu saya lihat ada beberapa teman yang menurut saya menarik pendapatnya ya. Makanya saya pengen mengajak ngopi-ngopi lah untuk mendalami elaborasi seperti apa. Karena yang setahu saya, isu di API itu bukan hanya isu perlindungan anggota. Itu di ujung, itu kuratif gitu ya. Isu utamanya adalah peningkatan kualitas, karena pengatur kita itu banyak. Ada OJK, ada P2PK, ada BPK, ada pajak, ada IFEK. Dan ini juga salah satu yang menjadi adalah kesenjangan antara kap besar dan kecil. Kenapa? Ada pandangan bahwa kita baru buka itu langsung bisa besar. Karena itu berbeda, lahannya berbeda. Seseorang yang bekerja di kap big firm lah ya, itu adalah seseorang yang profesional. Jadi dia bekerja itu cuma audit doang gitu ya. Beda dengan orang yang men-setup kantor sendiri. Itu adalah seseorang yang generalis. Artinya dia mengembangkan auditing juga, pajak juga, nyusun laporan keuangan juga, macam-macam. Jadi nyusun sistem yang ada di semuanya di pelajaran CPA. Mana yang dapat orderan itu yang dikerjain. Nah, jadi isunya banyak ya, termasuk isu mengenai bagaimana IAPI ini harus setara dengan profesional akuntansi organisasi yang lain. Karena di IFEK itu sendiri itu kan ada 180 organisasi yang di bawah dia tuh, ada ISKA di Singapura, India gitu ya. Kalau di Indonesia kan iya. Jadi pairing kita nggak bisa dengan konsultan pajak, dengan dokter, dengan insinyur tuh tidak bisa kita adu. Karena kalau konsultan pajak dia bekerja itu untuk kliennya. Kalau dia pengacara, dia harus mempertahankan kliennya mati-matian ya. Dokter juga begitu, dia aku semua. Kalau kita enggak, kita bicara tuh kepentingan publik. Itu nuansa yang berbeda. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Pak Pur, terima kasih atas undangannya ya. Jadi bagus untuk kita ngobrol-ngobrol. Saya setuju sekali Pak. Jadi kalau kita kembali lagi ke apa yang kita sebut sebagai akuntan publik, kata akuntannya kan kita semua udah tahu. Tetapi publiknya harus kita benar-benar fokus. Yang kita adalah public trust, di mana semua orang, apakah investor, apakah banker, siapapun yang memiliki dana, mereka melakukan aktivitas ekonomi, kemudian mereka memiliki resiko kredit, mereka menggandakan hasil kerja kita untuk memberikan opini yang benar supaya mereka merasa aman dengan angkanya. Jadi profesi kita itu memang profesi yang mulia, dan untuk itu memang harus kita sama-sama menjaga, Pak Arwo. Kalau saya pendapatnya simpel aja Pak, trust is to earn, not to ask. Jadi kita itu nggak bisa hanya meminta semua orang itu harus percaya aja dengan kita. Kita harus lakukan melalui berbagai proses. Dan mutu adalah underlying things dari apa yang kita lakukan. Dan saya rasa memang IAPI, seperti saya sampaikan di kampanye kemarin juga, menurut saya IAPI telah berada di dalam jalur yang benar. Tetapi memang yang bagus harus kita lanjutkan. Yang kurang sempurna, mari kita sempurnakan. Ya, betul Pak, yang Pak Susanto bilang. Sebenarnya yang apa yang butuhkan saat ini adalah dukungan dari IAPI untuk bisa membangun kualitas dari hasil pekerjaan APE. Misalnya saat ini udah dilakukan standar profesi kita itu sudah dekat dengan IFEK, bedanya udah nggak jauh. Dulu gapnya jauh waktunya, sekarang udah dekat. Kemudian ke depan juga IAPI sudah berusaha untuk masuk dalam program menerjemahkan ISA yang untuk less complex entities. Berarti membantu praktek kecil ya. Betul. Nah, klien di situ sangat banyak jumlahnya, dan itu sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh AP yang medium atau yang lebih kecil. Seakan sangat membantu. Kemudian juga saya lihat mungkin kendala yang dibutuhkan oleh AP-AP saat ini adalah tadi kan disampaikan, kalau Rats Firm mungkin dukungan dari network sudah memadai. Nah, mungkin bagi yang membutuhkan dukungan tambahan, IAPI perlu melakukan selalu perbaikan. Misalkan PPL ke depannya dilihat
Kalau kemarin kita learning ada yang kurang, kita bisa perbaiki. Misalkan lebih banyak contoh-contoh dokumentasi seperti apa sih kertas kerja berupa workshop. Ya. Karena kalau in general praktek prosedurnya apa, mereka mungkin sudah lakukan, sudah tahu, tapi mungkin hanya simpen di otaknya masing-masing dan itu nggak terdokumentasi. Padahal dokumentasi itu yang ditunggu oleh kertas kerja kita, sehingga kalau diperiksa oleh regulator atau siapapun, kertas kerja itu berbicara. Betul. Mungkin itu kan yang dilakukan IAPI Betul. sedikit demi sedikit untuk perbaikan. Ya, setuju. Nah, saya setuju tuh dengan Bu Reni. Jadi pengalaman saya kemarin di review mutu itu memang banyak tuh masukan dari teman-teman kita. Kan review mutu tuh hampir semua sampelnya itu teman-teman dari small practice. Di isu utama tadi dia memang butuhnya itu sebetulnya kayak standar working papers. Bagaimana bikin, bukan nggak mau bikin working papers, tapi ajarin kami gimana caranya. Nah itu isu utama tuh sebetulnya di teman-teman. Maka saya sepakat yang Reni bilang itu maka kenyataan di lapangan seperti itu. Nah saya juga sangat setuju kalau tadi kita ngomong soal adopsi LCI, walaupun di internasional kan baru Desember nanti. Kita mempercepatnya kalau bisa tahun depan udah mulai gitu ya, karena udah masuk pipeline rencana juga tuh bagus. Karena sekarang yang paling besar mungkin lebih dari 60% itu kan UMKM. Ya. Betul ya, Pak ya? Karena Pak Sempurna kan suka bilang nih, Kadin tuh bilang beratusan ribu usaha itu tuh UMKM. Nah itu yang butuh sebetulnya. Nah kita sekarang ini masa menembak pakai senjata besar untuk seperti itu ya. Jadi auditnya harusnya dokumentasi sedikit, tapi jadi nggak efisien karena kita gunakan standar gede. Nah kalau ngomong mutu sebetulnya bukan masalah bukan di mutunya, waktunya terlalu banyak untuk dihabiskan untuk mengerjakan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu untuk perusahaan yang kecil. Jadi mutu itu sebetulnya mau sesuatu yang harus mau nggak mau kan ya. Nah cuma caranya bagaimana mengantisipasi sehingga mutu itu juga bisa dipenuhi, minimum standar minimum kita penuhi. Nah tadi saya setuju, pertama tadi workshop atau coaching klinik yang kita bikin lebih prakteknya, lebih apa yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan. Kedua tadi standarnya juga kita adopsi, sehingga tidak terlalu besar pekerjaan karena untuk melayani perusahaan-perusahaan dalam UMKM itu kita jangan cost-nya besar kan ya, kayaknya nggak bisa jualan teman-teman cost gitu. per unitnya itu Nah, gede sekali kan terlalu banyak requirement-nya gitu. Betul. Nah, saya sepakat seperti itu. Betul. Itu konsentrasinya kesannya itu one way. Yes. Ya kan? Betul, Jadi betul. kalau workshop pakai kelima, tadi saya setuju dengan istilah di introduce Bu Weni, workshop tuh kalau saya kembali dengan coaching klinik ya, kan sama sebetulnya bahan sama. Itu kan kesannya itu two way. Kita berlatih dilatih gitu. Nah, itu saya setuju tuh kalau kita nanti terpilih itu konsentrasilah bagaimana ini terwujud sehingga semua terutama teman-teman praktis yang di kecil itu merasa manfaatnya gitu. Betul. Dan ngomong-ngomong ini kan IAPI nanti akan ada gedung baru ya. Nah, Jadi itu nanti harusnya kita kesempatan kita untuk balancing cost kita juga. juga setuju Pak. Bagaimana kita supaya bisa memberikan sesuatu yang lebih affordable terhadap semua CPA, supaya benar-benar mempersiapkan mereka untuk jadi AP. Jadi saya benar membayangkan kok Pak, ini sebenarnya kesempatan yang bagus gitu, dan memang saya harus terima kasih kepada pengurus yang sekarang ini sudah bisa membuat kita bisa beli gedung. Mungkin nambahin Pak Susanto nih. Kalau kita lihat kan sebenarnya AP yang small itu banyak nyebar. Kalau mereka datang ke Jakarta, meskipun IAPI sudah punya gedung, ya, cost transportasi, akomodasi betul. mungkin cukup besar. Mungkin akan membantu rekan-rekan di daerah kalau kita juga ada event-event PPL itu atau workshop, lebih banyak kita bikin di daerah-daerah. Jadi kan yang datang hanya berapa orang pembicara dan beberapa yang mendampingi, dan cost di daerah pun biasanya lebih kecil daripada Jakarta, sehingga mereka nggak perlu terlalu jauh ke Jakarta, bisa reduce cost. Jadi saya setuju sebenarnya dengan semua tadi pembicaraan kita ya, bahwa akuntan publik ini yang penting adalah yang pertama adalah kualitas. Kita bicara kualitas audit itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, variabel kedua yang perlu kita perhatikan adalah audit fee. Ya, audit fee yang harus memadai bagi kita untuk bisa hidup, ya, terutama bagi kap-kap
SMP ya, Small Medium Practices, kita harus bisa mempertahankan harga yang pantas untuk kita bisa bekerja. Kemudian juga adalah kita mengontrol yang namanya audit cost. Jadi kita bermain di 3 variabel ini, tapi tadi ya, yang penting adalah audit quality kita harus tetap pertahankan sesuai dengan standar. Itu yang perlu kita perhatikan. Kedua adalah di dalam kita membangun suatu KAP itu adalah bisnis, entrepreneurship. Bagaimana kita mengelaborasi, mendiversifikasi pendapatan kita, terutama bagi teman-teman di daerah. Bukan hanya audit. Memang benar, audit adalah bread and butter kita, ya, main revenue kita dari sana. Tapi sebenarnya, Bapak Ibu bisa dengan banyak pergaulan, kita punya jasa konsultan, ya. Kita bisa melakukan namanya perpajakan, membantu SPT, accounting service. Di awal-awal, kita perlu mencari suatu alternatif selain jasa-jasa asuransi. Itu perlu kita perhatikan. Nah tadi, kembali ke soal quality. Quality itu artinya apa? Kita harus bisa men-training staff-staff kita, kompetensi. Tentu nanti IAP akan, kita punya gedung baru, ya. Kita tentu nanti akan juga memanfaatkan teknologi dengan mungkin kita banyak rekaman YouTube, ya. Kalau kita kan kadang-kadang membaca itu agak susah, ya. Benar ya, Pak? Ya benar, Iya. udah harus Kalau dengan mode baru gitu ya. Lebih baru. message lebih cepat deliver Lebih kalau cepat, Ya, habis micro nonton, learning, ya, micro learning. nonton YouTuber gitu ya. Bagaimana nanti dikemas dengan menarik sehingga terutama para staff ini, ya. Tadi kita sepakat bahwa nanti PPL-nya bentuknya lebih ke workshop, Betul. coaching klinik. Jadi mereka benar-benar tahu apa yang harus mereka kerjakan. Nah itu yang kita harapkan nanti. Dan kalau ada yang melanggar, IAP ini kan kita punya komite advokasi. Jadi kalau dari awal sudah mindsetnya LBH didampingi oleh suatu kayak pengacara, itu kan kesannya seolah kita itu udah merasa bersalah duluan, Iya. gitu. Padahal kita di IAP punya organ perangkat yang bisa mendampingi di advokasi. Jadi kalau Bapak Ibu nggak usah khawatir, kalau tadi quality kita memang bisa kita jaga sesuai standar, ya tentu IAP akan membela. Sampai itu anggotanya. undang-undang melindungi kita. Sampai undang-undang pun melindungi kita. Iya. Justru kita bangga sebagai profesi yang punya undang-undang. Undang-undang, ya, betul. Betul ya. Betul. Jadi saya pikir begitu, kita benar-benar nanti ke depan ini profesi ini semakin menarik ya bagi generasi muda, karena caranya untuk menarik generasi muda adalah kalau kita memang bisa menghasilkan kesejahteraan. Semoga begitu. Ya, jadi yang saya lihat ya, jadi seolah-olah kalau anggota kena sanksi itu IAP tidak berperan apa-apa. Yang setahu saya, sanksi itu pasti akan dibicarakan ke IAP, terutama dengan KDI, dengan DRM. Diminta pendapatnya, memang melanggar nggak apanya, melanggar nggak terkait penerapan SPAP gitu ya. Kecuali nggak ada kertas kerja sama sekali, laporan auditnya terbit, kita mau ngomong apa? Ya, itu kita harus akui, kita nggak bisa pula mentang-mentang anggota tuh pasang badan itu ngapain? Kita kan membela kepentingan publik, bukan perorangan. Tapi sepanjang masih koridor aturan DSPAP, peraturan organisasi, ya kita kewajiban kita membantu sampai sejauh itu, tidak lebih dari itu. Saya kira itu aja pendapat saya. Ya, saya setuju nih Pak Pur bilang tadi. Kenyataannya memang seperti itu. Jadi selama ini kalau misalnya ada teman-teman kita kena sanksi, itu P2PK itu berkomunikasi kan Pak Pur ya, dengan nggak langsung ke DRM KDI, dia berkomunikasi langsung dengan ketua. Nanti ketua itu mungkin namanya Pak Endang ya, akan memberikan disposisi Pak. Dan kita di DRM juga diminta juga datang ke teman-teman kita itu, mengecek juga, membantu melihat booking papers juga, dalam rangka memastikan juga teman-teman kita dapat fair gitu loh. Jadi selama ini sudah bekerja seperti itu Pak Pur. Cuma mungkin yang kedengarannya itu seakan-akan enggak ya. Yang saya tahu, karena saya kebetulan di DRM, kita datang, kita itu melihat booking papersnya, juga membantu lebih jelasnya apakah pantas apa tidak sebetulnya sanksi diberikan seperti itu. Nah, karena setahu saya, mungkin dicek lagi ke pengurus ya, karena itu kan ke DPN ya. Saya selalu
P2PK berkomunikasi. Nggak ada di datang langsung tuh nggak ada komunikasi dengan kita gitu, dan dicekin juga oleh kita gitu Pak. Kecuali kalau saya setuju kalau yang Pak Pur bilang, kalau memang temuannya bilang nggak ada working papers kan Kita mau diapain? kita nggak bisa ngecek gitu. Tapi kalau misalnya prosedur yang kurang kan Pak. Ya, jadi nah, prosedur kurang selama ini selalu minta pendapat dari Minta pendapat, IAPI, Pak. Iya, minta pendapat. Betul. Karena mereka tuh merasa yang tahu terkait standar itu kan kita. Kita yang ikut apa kan menerapkan SPAP, merancang SPAP segala, berarti kan dia tahu bahwa kita itu, makanya selalu untuk second opinion itu kita dilibatkan. Setahu saya sejak dulu seperti itu. Nah, mungkin yang perlu diperkuat itu kalau teman-teman sedang di-review, dia mungkin perlu bertanya. Nah, ini yang mungkin selama ini mereka merasa sendiri. Harusnya ada mungkin di kita di IAPI itu yang mungkin sedikit takut proaktif. Ya, gitu kan ya, membantu teman-teman itu juga. Karena mungkin dia ditanya nggak tahu menjawabnya bagaimana Pak. Udah khawatir duluan, udah takut duluan gitu. Nah, itu mungkin kalau saya lihat kemarin di kampanye itu ada merasa saya kok ditinggal sendiri, padahal nggak seperti itu ya sebetulnya. Cuma mungkin buat koreksi di kitanya ke depannya itu agar mungkin IAPI-nya lebih terlihat Pak. Lebih terlihat gitu. Kalaupun nggak ada, kalau misalnya ada apa-apa tuh ada bagian tertentu bisa dihubungi. Itu semua orang tahu gitu. Jadi mereka bisa langsung konsultasi kalau ada apa-apa. Nah itu mungkin lebih karena kalau nggak nanti kayak sekarang merasa saya sendiri aja menghadapi, nggak ada sama sekali gitu. Kalau dulu saya di TPAP itu punya hotline, Pak. Nah, hotline itu artinya waktu zaman Pak Tarko kan saya diminta jadi TPAP itu, saya buat hotline nomor HP sama email. Jadi pengaduan apapun, pertanyaan apapun terhadap laporan audit yang beredar itu pasti kita dapat. Makanya sampai laporan itu 1000. ya. Harusnya begitu-begitu harus ada Ya, setuju, center atau apa gitu. Cuman yang mindset yang saya kurang setuju itu satu, kalau seakan-akan kalau diperiksa itu salah gitu kan ya, kan beda deh, karena P2PK meriksa itu kan menyampling setahu saya, menyampling siapapun bisa kena gitu, karena mereka akan merolling. Kalau saya pertemuan DRM dengan P2PK itu bilang mereka tuh tiap 3 tahun baru seorang kena lagi, baru masuk sampling, bukan kena lagi, baru masuk sampling, masuk dalam populasi untuk disampling. Jadi nggak mungkin dia tahu juga kenapa. Nah, karena itu sifatnya sampling dan bukan karena kesalahan, nah, jangan langsung kita bilang saya mesti demi kesannya kita salah gitu ya. Kita udah itu yang saya kurang sepertinya kesan dibangun itu kita salah dulu, kan nggak seperti ini harusnya. Dan saya juga melihat kok P2PK itu sifatnya pembina, Pembinaan. tiba-tiba langsung diajak. Cuma yang tadi kesan saya yang kurang pas menurut saya tadi itu, jadi dibawa di framing nanti teman-teman ketinggalan sendiri, gitu. Nggak didampingi. Gitu. Memang sih DRM atau KDI itu kan kerjanya silent ya, saya tahu. Saya setuju Pak, sebenarnya kan saya juga setuju dengan pendapat Pak Johan waktu sampai di kampanye itu kan, bahwa kita juga PPL, kita banyak sekali narasumber itu kan harus menyiapkan sendiri bahannya, itu ada resiko tidak konsisten. Padahal yang ingin didapatkan itu sebenarnya kan ilmunya kan. Jadi saya rasa mungkin kalau misalnya kita semuanya mudah-mudahan itu punya kesempatan untuk melakukan semua penyempurnaan itu, saya rasa kita butuh untuk berpikirkan kembali lagi bagaimana supaya tim manajemen eksekutif itu diperkaya, kita punya tim yang solid, yang sebenarnya bisa konsisten juga, dan siapa tahu juga mereka itu yang nanti ya akan jadi calon AP di masa akan datang gitu. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah sehari-hari di dalam misalnya itu diskusi dengan kita kan, dan mereka itu merupakan future AP kita Pak. Ya, setuju. Jadi coba nanti ya siapapun lah terpilih ya. Jadi saya harap tuh ini kan udah bagus nih kepemimpinan Pak Tarko, Pak Endang gitu ya. Dengan sebegitu. Jadi yang saya lihat di kepengurusan sekarang contohnya pertama, duit 5 miliar jadi 31 miliar. Jumlah AP 1.400 sudah 1.650. Ini penambahan sangat signifikan. Ya termasuk penambahan anggota baru sekarang udah 7.700. Jadi itu mungkin tuh yang membuat revenue-nya juga tambah bagus, dan selain efisiensi dan lain-lain. Ke depan tuh coba kita mapping lagi apa yang perlu.
seperti pengembangan cabang. Saya udah rencana juga tuh minimal korda-korda itu ada create revenue lah. Jadi kita apa aja kita buka dulu brevet gitu ya di situ. Yang penting ada penghasilannya 200-300 juta, labanya setahun tuh udah bisa jalan. Baru pelatihan yang lain-lain. Jadi isu di API itu bukan cuma masalah perlindungan. Perlindungan itu kan di ujung. Di depannya harus dibenahi. Ya. Saya mau tambahkan pendapat Pak Pur tadi, karena KAP kita hampir 50% lebih adalah KAP perorangan. Menurut saya ini suatu masalah yang harus kita selesaikan, karena KAP perorangan ini menghadapi banyak sekali tantangan ya, dengan situasi profesi sekarang yang challenging ya, standar yang terus selalu berubah ya, kemajuan teknologi. Nah, ini bagaimana caranya nanti kita harapkan ya, asosiasi mendorong ya, entah asosiasi ataupun regulator mendorong ini supaya KAP-KAP ini bisa bergabung, memperkuat diri, sehingga nanti masalah fee audit pun itu bisa kita pecahkan bersama. Kalau makin banyak, makin sedikit KAP-nya gitu ya, satu KAP misalnya 10 partner, itu kan lebih mudah mengkoordinasikannya ketimbang kalau perorangan itu mereka pasti sulit untuk bisa menaikkan fee-nya gitu. Posisinya sangat lemah di hadapan klien gitu. Setuju ya Pak ya? Nah ini bagaimana caranya nanti kita akan coba ya seperti tadi seperti sebelum bulan lalu kita lakukan gathering ya, sehingga mempererat. Dan nanti kan kantor kita kan baru ya, tapi punya kantor baru yang mudah-mudahan nanti ada launch-nya, tempat karaoke kata Pak Sampurna, kopi-kopi. Sekarang ada Pak ya. Iya, ada tempat karaoke. Kita nanti bisa nyanyi sambil ngomong, siapa tahu jadi bergabung gitu ya. Secara apa ya? Secara alamiah, betul, secara alamiah gitu. Saya kira itu perlu kita pikirkan sehingga nanti makin mudah untuk kita mengkoordinasikan fee audit. Dengan fee audit naik, ya kita semua bisa sejahtera. Ya, betul. Demikian dari saya kira-kira. Ya, tadi kita udah bahas sama-sama, kelihatannya mengerucut memang quality penting. Ya. Nah, sekarang kan yang kita perlu dukung adalah terutama AP-AP yang small firm dan di daerah, apalagi tantangan ke depan, mereka mungkin sangat khawatir ya terkait dengan internasional dan menerapkan quality ISQC, KSQM, dan Indonesia akan juga memberlakukan SMM. Nah, gimana tuh tantangan kita bagi AP-AP ini untuk mereka bisa menjalankan? Mungkin IAPI perlu kasih dukungan ke anggota agar diberikan seperti pelatihan, panduan untuk menyusun SMM bagi kantor mereka masing-masing, karena policy prosedur itu mesti tailor sesuai kompleksitas masing-masing firm, nggak akan sama. Tujuannya ujungnya adalah untuk achieve quality. Itu sih mungkin yang kita perlukan, bahwa kita kalau nanti jadi pengurus mesti bisa mendorong IAPI, mendukung anggotanya untuk bisa maju secara quality menghadapi tantangan SMM. Ya, mudah-mudahan ada budget untuk mensupport ini. Ya, ada lokasi lah ya. Ya, betul. Nggak mungkin tanpa itu. Betul. Ya, jadi dari cerita-cerita tadi kita baru mendapatkan bahwa isu yang terkait IAPI itu bukan cuma isu perlindungan. Perlindungan itu bicara di ujung. Di awal tuh bagaimana IAPI itu bisa meningkatkan quality anggota. Makanya kalau ada misalnya keuntungan 5 miliar setahun, ayo budgetkannya 1 miliar untuk apa? Pelatihan apakah gratis atau 50%, dan tidak hanya untuk partnernya, untuk staff gitu ya. Jadi memang dibudgetkan. Jadi kalau dia secara kualitas udah meningkat, nah itu tindakan dari apa itu pasti minimal itu dulu ya. Yang paling berat itu kan sebetulnya kalau ada intensi ya, intensi melanggar gitu ya. GL-nya nggak ada, tiba-tiba laporan audit terbit, nah, itu kan intensi melanggar tuh. Tapi sepanjang kita tidak niat melanggar, rasanya pun kalau ada sanksi minimal, ya sampai mencabut segala macam. Dan juga isu institusi, bagaimana IAPI ini sama kualitasnya dengan ISKA,
India gitu ya. Bagaimana supaya manajemen eksekutifnya juga bagus, punya masa depan gitu ya, memberikan pelayanan untuk masyarakat. Yang banyak isunya bukan itu aja. Itu menurut saya. Jadi kalau cuma dibilang isu perlindungan saya rasanya enggak ya, karena selama ini setiap tindakan tuh pasti IAPI itu dibawa ikut serta. Tetapi mungkin kerjanya senyap, nggak pernah diceritakan. Ya. Nah, mungkin ini yang perlu kita perbaiki ke depan, bagaimana secara terbuka kita sampaikan bahwa kita telah membantu anggota begini-begini, dilaporkan aja akhir tahun sebagai kerja misalnya dari DRM, dari KDI, sebagai laporan pertanggungjawaban. Saya kira itu statement saya. Mudah-mudahan ke depan pengurus baru yang terpilih ini bisalah melanjutkan kerjaan Pak Tarko sama Pak Endang ya, dan jangan sampai setback. Udah segitu apanya, harusnya kita lebih maju bukan malah mundur. Saya kira itu ya pendapat saya. Sip.